Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya melanjutkan Football Formation Spec, dan puzzle hari ini adalah Football Formation yang dibuat oleh MicroStudy. Berarti ini temanya adalah sepak bola meja ya. Wow, keren banget sih tema dan desain puzzle ini. Tapi di sini linknya sepertinya tidak menggunakan background image ya. Saya nggak tahu sih ini gambarnya menggunakan apa. Tapi nanti saya akan coba untuk menggunakan mencoba membuat link yang tidak ada background image-nya kalau menurut kalian ini mengganggu. Tapi kalau saya akan bermain di sini saja. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Lingkaran termasuk lingkaran panah dengan warna yang sama harus memiliki parity ganjil atau genap yang sama. Lingkaran termasuk lingkaran panah dengan warna yang berbeda harus memiliki parity ganjil atau genap yang berbeda. Oke, jadi untuk arrow ini, misalkan petak ini harus, misalkan ini adalah 8 gitu ya, maka dua petak ini harus berjumlah 8 gitu. Dua petak ini akan berjumlah sama dengan lingkaran pada panah ini. Kemudian seluruh lingkaran merah nantinya akan berisi angka dengan parity yang sama, ganjil atau genap yang sama, dan biru harus memiliki parity yang sama juga, tapi lingkaran merah harus berbeda dengan angka di lingkaran biru gitu. Jadi kalau misalkan lingkaran merah merupakan angka ganjil, maka biru merupakan angka genap gitu, atau kebalikannya. Oke, itu adalah peraturannya. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, kita mulai dari arrow yang panjang dulu ya. Jadi, kalau arrow yang panjang seperti ini, kalau angkanya tidak boleh berulang gitu ya, minimal adalah angka 1 tambah 2 tambah 3. Maka lingkaran di panah ini harus 6 atau lebih gitu. Sama juga untuk arrow ini, dan arrow ini, dan arrow ini. Oke. Kemudian kalau di arrow itu biasanya juga menggunakan logika di mana kita bisa menggabungkan jumlah arrow-nya ya. Oke. Ini kali menarik. Kayak kalau kita gabungin seluruh arrow ini, nantinya seluruh petak ini akan berjumlah sama dengan dua petak ini. Tapi angkanya boleh-boleh aja berulang sih, kayak double 9 gitu. Tapi seminimal-minimalnya merupakan 15 di sini ya. Jumlah minimal banget adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 15 tambah 1 di sini. Jadi 16. Jadi ini nggak mungkin angka 6. Kalau ada angka 6 di sini, ini hanya bisa maksimal 15. Nggak mungkin. Maka ini bukan angka 6. Dan parity-nya harus sama ya. Kalau lingkaran merah merupakan angka genap, jadi hanya bisa 8 tambah 8 sih. Dan tapi masih mungkin ya, kalau seminimal banget. Oke. Kalau oh, bentar. Ini nggak mungkin nggak sih 9? Iya, nggak mungkin deh kayaknya. Karena saya lagi mikir kalau misalkan dua petak ini bisa nggak sih berisi angka yang sama? Karena kalau nggak, pertanyaannya adalah apakah lingkaran ini bisa berisi angka yang berbeda gitu? Karena kalau misalkan dia berisi angka yang berbeda, berarti nggak mungkin dong merupakan angka genap ya, 8 gitu. Karena angka genap yang mungkin hanya bisa angka 8. Berarti angka yang mungkin untuk supaya dia bisa berisi dua angka yang berbeda adalah 7, 7, 9 pair. Tapi kita bisa bertanya gitu, di mana angka ini bisa muncul di box ini? Karena yang pasti, arrow 3 petak seperti ini di mana angkanya tidak boleh berulang, maksimal angka yang mungkin adalah angka 6 gitu. Karena kalau 7, kalau ada angka 7 gitu misalkan di sini atau lebih, kita akan terlalu banyak. 1 tambah 2 tambah 7 akan berjumlah 10 atau lebih, dan itu nggak mungkin kan. Maka petak ini di box ini nantinya akan tidak bisa oleh Sudoku di sini, tidak bisa di sini, dan kita mengasumsikan bahwa akan berbeda lingkaran dengan lingkaran ini, tidak bisa di lingkaran ini juga karena berisi parity yang berbeda, maka berada di dua petak ini. Tapi nggak mungkin nggak sih? Kayak ini sudah pasti bukan 9 ya.
Kalau 9 di sini maka arrow ini harus 10 atau lebih kan nggak mungkin. Berarti harus 7 di sini dan 9 di sini. Tapi dengan adanya 7 di sini, kita nggak bisa menyelesaikan arrow ini nggak sih? Karena arrow ini harus berisi angka ganjil dong ya pastinya. Karena lingkaran merah merupakan angka dengan parity yang sama. Tapi tidak bisa berisi angka 9, maka harus 7 atau kurang dari 7. Tapi kita menjumlahkan 7 di sini, 7 harus 7 tambah sesuatu ya untuk berjumlah 8 atau lebih. Nggak mungkin kan? Ada kontradiksi di situ. Jadi, dua petak ini akan berisi angka yang sama sudah pasti. Oke. Okay. Dan oke, okay, kita ganti warnanya jadi hijau kali ya. Dan kalau dia berisi angka yang sama, karena tadi minimal adalah jumlahnya 16, maka ini bukan double 7 ya, karena harus lebih dari 16 atau lebih jumlahnya. Maka 8 atau 9. Tapi logika yang sama lagi nggak sih bisa kita terapkan kalau misalkan sekarang kita tahu bahwa hijau akan berisi angka yang sama. Dan di box ini nantinya tidak bisa di sini. Dan kalau berada pada arrow, kalau iya nggak mungkin nggak sih? Karena kalau kalau berada pada arrow sudah pasti merupakan angka genap dong ya. Karena tidak bisa 9 pasti kan. 9 di sini ini harus 10 atau lebih. Tapi kalau ini 8, 8 di sini maka harus 1 tambah 8 dan berjumlah 9. Dan lingkaran merah ini tidak bisa berisi parity yang sama semua. Ini merupakan angka ganjil dan ini merupakan angka genap. Nggak mungkin. Jadi hijau di box ini bisa kita tempatkan di sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Hmm. Di box ini kali ya mungkin. Minimal angka jumlah seluruh kalau arrow ini digabungin jumlahnya 21 minimal tambah angka 1. 22. Berarti 4 petak ini nantinya akan berisi minimal 22 ya. 3 petak ini nantinya karena berjumlah seluruh petak ini akan berjumlah 22 minimal. Tapi tapi jumlahnya tidak boleh ada angka yang berulang ya di seluruh petak ini. Karena kalau angkanya berulang, paling mungkin hanya bisa angka ini sama dengan angka ini gitu ya. Karena petak ini tidak bisa berulang di dua petak ini dong oleh Sudoku. Jadi yang mungkin adalah dua petak ini angkanya berulang, tapi tidak bisa berulang karena merupakan lingkaran dengan warna yang berbeda. Jadi, tiga petak ini merupakan tiga angka yang berbeda dan berjumlah minimal 22. Berarti antara 22 sampai 24 sih. Karena maksimal kan tiga petak ini jumlahnya maksimal 24. 7 tambah 8 tambah 9. Oke. Okay. Angka apa sih yang mungkin untuk mencapai minimal 22? 5 nggak sih? Iya. Seminimal-minimalnya merupakan angka 5 ya. Kalau 4 di sini maksimal hanya bisa 8 tambah 9 tambah 4. Itu hanya maksimal berjumlah 21 padahal minimal 22. Oke. Okay. Berarti seminimal-minimalnya merupakan angka 5. Hmm, nggak terlalu menarik sih soalnya. Dan kita nggak butuh 13. Nggak butuh angka 8 dan 9 sih masalahnya. Pasti butuh angka 9 sih, tapi kalau nggak ada angka 9 berjumlah minimalnya 21, 678. Tapi kalau nggak ada angka 8 gitu misalkan ya, jumlah minimalnya 679 dan merupakan angka yang pas gitu, 22 minimal banget tadi kan. Oke. Okay. Petak ini maksimal berapa angkanya tapi? Tadi maksimal jumlahnya 24 ya. Minimal-minimalnya ini 21, berarti ini nggak bisa lebih dari 3. Kalau ini 4, 4 tambah 21 merupakan 25, lebih maksimal. Berarti ini maksimal angka 3. Oke. Okay. Di saya mau open mark. Jadi kalau hmm,
Iya, menarik juga sih di sini. Jadi arrow ini ya sudah pasti akan berisi du minimal dua angka rendah. Kalau nggak dari angka 1, 2, 3 ya. Karena kalau nggak ada angka 1, 2, 3, seminimal-minimal merupakan angka 1, 4, 5 gitu ya. Dan berjumlah 10 atau lebih, itu nggak mungkin. Jadi sudah pasti ada minimal dua angka rendah. Dan ada satu angka rendah di sini, dua angka rendah di sini, maka semua angka rendah di box ini sudah tahu penempatannya di mana. Maka sisanya tidak bisa berisi angka rendah lagi. Berarti petak ini hanya bisa berisi angka 45 atau lebih. Tapi petak ini menarik deh. Karena petak ini sendiri nggak mungkin berisi angka 8 atau 9 ya. Karena di sini akan membentuk 8 9 pair dan merupakan parity yang berbeda ya. Kalau ini 8, ini 9 dan kebalikannya. Tapi kita tahu juga bahwa ini merupakan parity yang sama gitu. Jadi nggak mungkin dua-duanya memiliki parity yang berbeda. Berarti ini bukan 8 atau 9. Dan minimal merupakan 4 tambah 1 ya. Berarti ini 5 atau 5 6 atau 7. Berarti petak ini tidak bisa lebih dari angka 7 ya. Hanya bisa 4 5 6. Sehingga ini nggak bisa lebih dari angka 3. 1 2 3. Oke. Dan sekarang iya tadi kan arrow ini minimal memiliki sama juga logikanya ya. Tiga petak ini nantinya akan berisi minimal dua angka rendah ya. Tapi tidak bisa dua-duanya di sini gitu. Kalau ada 1 2 3 dua-duanya di sini, kita akan memiliki terlalu banyak angka 1 2 3. Berarti bakal ada satu angka rendah di sini dan satu angka rendah di sini. Hmm. Oh tadi di sini maksimal berapa sih? Maksimal merupakan 15, berarti di sini tidak bisa lebih dari 3 ya. Kalau ini 4, jumlah minimal dua petak ini akan berisi angka 19 ya. 15 tambah 4, 19. Berarti ini juga sama 1 2 3. Iya, dari tadi logikanya menarik ya. Banyak logika angka rendah di sini. Tapi gimana caranya? Bakal ada satu satu angka rendah di sini. Hmm. Bentar, tapi ini bukan angka 6 nggak sih? Kalau ini angka 6, sekarang ini bakal 1 2 3 ya jumlahnya. Minimal banget. Angka 6 hanya bisa dijumlahkan angka 1 tambah 2 tambah 3. Dan ini bakal terlalu banyak angka rendahnya. Oke, jadi ini bukan 6 lagi. Ini merupakan 7 8 9. Dan, oh ya, kita bisa sekarang bisa lihat nih di box ini nih. 7 8 9 petak ini, di box ini, sekarang karena tidak bisa berada pada arrow ya, sudah pasti kan. Karena tadi maksimal arrow 3 petak ini hanya bisa berisi angka maksimal angka 6. Berarti petak ini tidak bisa berada pada arrow, tidak bisa di sini oleh sudoku, dan bukan angka 1 2 3 dan bukan angka 4 5 6. Berarti petak ini harus sama dengan petak ini. Nice. Hmm. Dan iya harus di sini juga nggak sih sekarang? Karena ini merupakan lingkaran biru ya, bukan angka 1 2 3 dan bukan bukan petak ini karena merupakan lingkaran yang berbeda. Maka ungu pasti di sini. Oke, ungu di box ini mungkin kayak oleh sudoku nggak mungkin di sini. Nggak mungkin berada pada arrow dan nggak mungkin berada pada lingkaran yang berbeda warna. Masalahnya mungkin nggak di dua petak ini. Hmm, ya mungkin mungkin aja deh. Tujuh paling paling enggak, tapi lingkarannya juga sama ya warnanya. Berarti harus 7 nggak sih? 7 dan 9 paling. 7 di sini dan 9 di sini. 7 2 9.
Hmm, masih agak tricky sih saya untuk melihat. Hmm, agak agak ngestak nih saya nih. 7, 8, 9. 1, 2, 4. Enggak, itu masih mungkin lagi. Bentar, bentar, bentar. Tapi petak ini nggak bisa berisi angka 89 ya, karena merupakan parity yang berbeda juga tadi. Kalau 89 pair, parity-nya harus sama, tapi padahal kita tahu lingkarannya berbeda. Tapi nggak bentuk kemungkinan nih bisa 57, 567 ya. Masalah minimal 22 sih di sini. Jadi kalau kita bisa naikin lagi sedikit lagi, kita bakal butuh 8 atau 9. Hmm. Atau kita coba deh warnain aja deh seluruh lingkarannya. Mungkin ada logika parity yang saya miss kali ya di sini ya. Coba kita lihat. Hijau merupakan salah satu parity dan ungu merupakan salah satu parity. Hmm. Hampir hampir menarik di kolom ini ya. Yang angka genap sih. Angka genap kalau di logika parity itu yang sangat menarik karena hanya ada 4 angka genap di suatu baris, kolom, atau kotak 3 kali 3. Tapi nggak terlalu cukup sepertinya ini belum belum cukup untuk mendapatkan logika-logikanya. Hmm, hmm, ini menarik nih. Kalau kalau hijau angka ganjil kayak bakal agak tricky deh. Karena kalau hijau angka ganjil, berarti dua petak ini akan berisi jumlah ganjil ya. Dua petak ini akan berisi jumlah ganjil juga. Dan angka ganjil itu dua petak yang berjumlah angka ganjil sudah pasti akan berisi satu angka ganjil plus satu angka genap. Karena kalau misalkan paritinya sama akan selalu berjumlah genap gitu. Dua petak yang memiliki pariti yang sama kalau dijumlahkan akan selalu genap. Dan berarti ini ada masing-masing pariti, ini ada masing-masing pariti. Berarti angka genapnya sudah diambil semua nggak sih oleh baris ini? Tadi hijau angka ganjil, maka ini ungu menjadi angka genap. Ada satu angka genap, dua angka genap, tiga angka genap, dan empat angka genap. Berarti di baris ini nantinya kalau hijau adalah ganjil, kita sudah punya semua angka genap, maka sisanya harus angka ganjil. Hmm. Berarti ini menjadi 5 ya, ini menjadi 9. Ini masih mungkin ya. Hmm. Saya nggak ngeliat kenapa itu salah sih. Ini ganjil ya. 5 harus 5 tambah 2 tambah 7. Saya nggak ngeliat kenapa salah itu. Hmm. Oke, ada sesuatu yang saya miss kali ini ya. Dimana lagi kita bisa menggabungkan arrow-arrow-nya mungkin? 15, enggak, minimal 9, 17, 24, 24 juga 15, 16.
19. Oke, ada sesuatu yang saya miss nih sepertinya nih. Ini masih mungkin nggak sih di sini? Kalau arrow ini sama, menarik banget ya sih. Iya, langsung langsung bisa kita tempatin di sini. Uh, berguna banget deduksinya kalau misalkan ini nggak bisa di sini ya. Oke, kita coba lihat. Kalau kalau petak ini tidak bisa di sini, kalau petak ini harus di sini, ini bakal 7. Ini bakal 9. Wait, petak ini harus muncul di sini. Hmm, ini masih mungkin deh. 729. Oh, nggak salah. Hmm, nggak juga sih. Salah lagi saya. Kalau agak tricky ya. Kalau petak ini angka 8, ini harus minimal semua satu, satu di sini. 7, 7, 9, 8. Tujuh dua satu lima. Wow, nggak mungkin sih. Nggak mungkin tapi agak tricky yang ngelihatnya. Agak chainy sih. Kalau ini 7 di sini, 7 9, 7 2 9, 1 1 1 5, 8 1 di sini. Wow. Gimana ya? Saya bisa lihat sih kenapa ini nggak mungkin di sini. Tapi agak sedikit chainy. Jadi kalau petak ini berada di sini ya. Jadi kan kalau tadi oleh sudutku nggak mungkin di sini. Dan nggak mungkin berada di dua petak ini ya, karena maksimal akan 6 dan bukan lingkaran merah juga karena berbeda parity. Berarti kalau kalau lingkaran ini di dua petak ini, karena arrow ini berada pada parity yang sama juga dengan petak ini, maka ini nggak mungkin, ini sudah pasti bukan 9 dong ya. Kalau berada di sini, ini bakal 10 atau lebih. Kalau ini 8, kita butuh angka genap juga yang berjumlah lebih dari yang berjumlah sorry angka yang lebih besar dari angka 8 gitu, karena 8 di sini ini juga harus genap tapi harus lebih dari angka 8 dan nggak ada angka genap yang lebih dari angka 8, makanya sudah pasti angka 7, maka ini menjadi 7 dan ini butuh angka ganjil yang lebih dari angka 7 yaitu angka 9, maka ini menjadi 27 pair. Tapi kita punya permasalahan di dua petak ini sih, karena ini akan menjadi angka genap, ini juga angka genap menjadi angka 6. Iya, hanya ini aja sih Kak. Kalau ungu merupakan angka sorry, ungu merupakan ungu merupakan angka ganjil, ini pasti angka genap. Dan iya, ini juga sih, ini menjadi angka 8. Sehingga angka 6 yang mungkin adalah 15 pair ya. Dan karena nggak bisa menggunakan angka 2, 15 pair. Jadi ini juga angka 8 di sini arrow-nya.
merupakan angka genap, dan angka 8 itu sudah pasti akan menggunakan angka 1 gitu. Kalau nggak ada angka 1, jumlah minimalnya adalah 2 tambah 3 tambah 4. Tapi 1 sudah ada di box ini, maka tidak bisa di sini lagi. Maka 1 untuk 8 ini harus di sini, dan kita tidak bisa menempatkan angka 1 pada arrow ini. Wow, itu saya lihat sih di kepala saya, cuman nggak tahu sih, agak ini sih ya. Tapi saya nggak melihat ada cara lain sih. Nggak apa sih, adil sih, kayak kalau kita lihat di sini, parity-nya harus sama, maka harus 7, 6, iya. Masih di batas adil sih kalau menurut saya itu. Cuman agak susah banget untuk dilihat. Puzzle susah nih sepertinya tingkat kesulitannya ini. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya gunakan aja. Ini maka harus sama dengan petak ini. Seluruh petak ini akan sama ya sekarang. Oke, kita tandakan aja dengan warna abu-abu mungkin. Seluruh petak ini akan sama, dan di box ini sekarang kita bisa lihat bahwa dia tidak bisa berada pada arrow, dan bukan arrow 3 petak, dan bukan lingkaran merah juga, maka harus di sini. Oke. Maka sekarang di box ini tidak bisa berada pada baris ini, tidak bisa berada pada baris ini, dan tidak bisa berada pada arrow lagi tadi, dan bukan lingkaran merah. Maka harus di sini, dan di box ini harus di dua petak ini. Wow, nggak berguna ya deduksinya. Nggak banyak yang bisa kita dapetin. Oke. Oh, kayak di box ini masih di dua petak ini, di box ini masih di 4 petak, di box ini masih 2 petak, kayak masih mungkin di sini deh. 7 lagi ya, 7 tadi, 7 tambah sesuatu yang berjumlah ini. Wow. Kirain bakal dapat sesuatu ya, tapi ternyata enggak juga. Oh, 729. Tapi kalau di sini masih mungkin angkanya 7 sih. Bahkan kalau dapat petak ini pun juga nggak terlalu ngaruh ya. Tersisa ekstrim juga. Uh, Susah banget puzzle ya. Oke, oke. Hmm. Ah, gimana lagi, saya sudah melakukan banyak approach ya untuk puzzle ini, tapi nggak ada yang berhasil juga nih untuk crack puzzle-nya. Em, Kayak ada sesuatu di box ini deh. Kayak di arrow ini cluster banget nggak sih? Kayak penuh banget gitu loh, penuh dengan clue gitu, petunjuk di sini. Coba. Atau mungkin kita bisa gunain logika parity kali ya di sini ya. Iya, kayak itu bukan ide buruk sih. Kayak misalkan kita tahu dalam suatu box ini nantinya akan berisi angka 1 sampai 9 ya. Dan kalau kita jumlahkan angka 1 sampai 9 akan berjumlah 45 gitu. 45 ya. 45 merupakan angka ganjil gitu. Berarti kita tahu di box ini nanti akan berjumlah angka ganjil. Tapi kita tahu juga nih, dua petak ini akan berjumlah hijau ya. Dua petak ini akan berjumlah ungu. Dan hijau dan ungu merupakan parity yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan diganjil, ini akan berjumlah genap. Kalau dua petak ini berjumlah genap, ini akan berjumlah ganjil. Jadi kalau kita jumlahkan 4 petak ini, ganjil plus genap akan berjumlah tetap ganjil gitu. Berarti kita tahu ini semua petak ini akan berjumlah ganjil. Kalau kita kurangi dengan angka ganjil, maka seluruh petak ini akan berjumlah genap gitu. Dan iya, ungu plus hijau adalah angka ganjil juga. Maka kita kurangi dua petak ini, maka akan berjumlah angka
Tadi genap kurang ganjil ya. Genap kurang ganjil, maka tiga petak ini akan berjumlah ganjil. Oke. Kalau ungu merupakan angka genap, maka ini ganjil. Dan tiga petak ini akan berjumlah ganjil. Maka dua petak ini akan selalu berjumlah ganjil. Kalau ini kalau ini ganjil, ini genap, tiga petak ini berjumlah ganjil, maka dua petak ini berjumlah ganjil. Oke. Dan untuk mencapai angka ganjil, petak ini harus angka genap. Hmm, kalau ini angka genap, ini angka ganjil. Sama nggak sih? Kalau ini genap, ini ganjil. Dan tiga petak ini berjumlah ganjil, maka dua petak ini akan selalu genap. Maka untuk mencapai angka genap, petak ini harus genap. Oh, oh itu toh logikanya di sini ya. Wow, oke oke. Agak tricky ya untuk mencapai melihat logika di sini. Ternyata harus mikirin parity logikanya di sini. Dan bagaimanapun hijau dan hijau dan ungu paritinya bekerja, petak ini akan selalu angka genap. Maka angka yang mungkin adalah angka 2. Wow, sulit ya. Tapi tetap keren sih. Logika yang menakjubkan banget. Oke, ini bukan 2 lagi. Dan sekarang harus ada angka 1 dan 3 di sini ya. Karena kita butuh minimal 2 angka rendah. Kalau ini angka 7 harus 2 di sini dan 14 pair di sini. Nggak mungkin. Oke. Petak ini bukan angka 7. Kalau ini angka 7, maka ini harus 124. Hanya ada satu cara, yaitu 124. Tapi 2 maka harus di sini. Ini bakal 14 pair. Dan membuat ini minimal dari 3 tambah 5 dan berjumlah 8 atau lebih. Itu nggak mungkin. Maka ini bukan 7 lagi. Maka seluruh petak ini bukan 7 juga. Karena berisi angka yang sama. Dan kita punya 89 pair. Banyak banget ya 89 pair di sini. Dan sekarang ini naik nggak sih jumlah minimalnya? Karena iya sekarang udah naik ya jumlah minimalnya. 21 plus 2 harus 23 minimal. Maka ini bukan 5 lagi. Antara ini 21 tambah 2 berjumlah 23, 689 pair, 689 triple berjumlah 23 atau ini 22, ini 2, maka harus berjumlah 24, 7, 8, 9 seperti ini. Dan kalau tadi ya ini antara 21 atau 22 ya. Kalau ini 21, 45 kurang 21, makanya 789 triple untuk berjumlah 24. Ini yang 7 ya. Karena sudah 89 pair. Atau kalau ini 22, maka ini berjumlah 23 dan harus 6 tambah 8 tambah 9. Maka ini antara 6 atau 7. Dan ini yang biru ya. Berarti dua petak ini harus berisi angka yang berbeda. Oke. Dan petaknya juga tidak mungkin berada, ya, petak ini nggak mungkin dong berada pada arrow ini. Atau kita butuh, kalau dua petak ini berisi angka yang sama, kita butuh 0. Nggak mungkin. Dan petak ini juga nggak mungkin sama dengan petak ini karena berisi lingkaran yang berbeda. Dan nggak mungkin di dua petak ini juga ya. Karena ya maksimal petak ini sekarang merupakan angka 5 maksimal angkanya. Untuk berjumlah maksimal angka 9. Satu, sorry. Bisa angka 6 lagi. Sorry. Salah. Kalau ini 6 masih, eh, enggak juga ya, nggak mungkin ya. Iya, kalau ini 6, ini 8 ya. Dan petaknya juga sudah pasti bukan angka 6 dong ya. Kalau ini 7, ini 9, dan ya sudah lebih mudah dilihat lah. Kalau angka 7, 8, 9 tidak mungkin berada pada arrow yang 3 petak. Maka petak ini tidak mungkin berada pada arrow ini. Nggak mungkin di sini tadi, nggak mungkin di sini oleh Sudoku, bukan 8 dan 9, maka harus di sini. Berarti ini 67 yang hijau. Dan kita punya 67 pair.
Petak ini kecil banget ya sih? Karena bukan 8 dan 9 ya. Ini merupakan arrow yang sama lagi. Kalau 8 9 pair merupakan parity yang berbeda. Sama juga untuk 6 7 pair. Berarti petak ini maksimal merupakan angka 5. Antara 3, 4 atau 5. Berarti ini hanya bisa maksimal angka 4. Oke, ini antara 1 tambah 3 tambah 4 atau 1 tambah 3 tambah 5. Hmm, oke, ini bukan 2 lagi. Kalau ini 4, ini masih mungkin semua ada 5, 1, iya. Hmm. Bentar, bentar. 4, 5, 5 mungkin 5, 5 problem nggak sih? Nggak juga sih 5, 8, nggak masih mungkin kayaknya 5. Hmm. Oke, ada apa lagi ya logikanya sini? Kita saya sudah ngambil banyak banget logikanya sini ya, tapi belum bisa juga nih. Oh, tapi sekarang kita tahu nggak sih petak ini apaan? At least kandidatnya ya. Kalau misalkan ini 8, ini merupakan parity yang berbeda, maka ini harus angka 7. Maka ini harus menjadi 1. Oke. Kalau ini 9, harus parity yang berbeda, maka harus 6. Maka ini harus satu atau 3. Oke. Jadi kita punya 1 3 pair. Uh. Kalau hijau adalah angka ganjil, ini hanya bisa angka 5 nih. Tapi ada sekarang 2 harus di sini ya. Oke. Antara 2 tambah 4 atau 2 tambah 5. Wow. Oke. Dan 1 dan 3 di baris ini bisa kita tempatkan ternyata sekarang. Karena 1 dan 3 tidak bisa di box ini lagi, tidak bisa di box ini lagi, karena itu tidak bisa berisi 1 3, sudah ada 1 3 di sini. Maka tidak bisa bukan 8 dan 9 juga ya. Maka harus di 3 petak, harus di 2 petak ini. Maka sekarang hijau adalah berjumlah angka 4. Wow. Ini puzzle gila banget sih dari tadi. Interaksinya bener-bener gila. Luar biasa banget lah. Oke, jadi sekarang kita tahu hijau merupakan angka yang genap dan sekarang ungu merupakan angka yang ganjil. Oke. Kita telusuri dulu. Ini merupakan angka hijau merupakan angka genap. Sehingga ini menjadi 6, ini menjadi angka 6. Ini antara 6 atau 8 tapi tidak bisa angka 6. Dan hijau sekarang ungu sekarang merupakan angka ganjil. 9, ini adalah 3 atau 5 ya. Ini adalah 7. Coba kita benchmark saja lah supaya tidak lupa. 1 3 5 7 9. Ini bukan 9. Ini bukan, oh ya, ini sudah selesai. Ini bukan angka 9. Wow, sudah banyak banget nih logikanya ya. Sekarang ini bukan 6 atau 8 sehingga menjadi 2 atau 4. Ini bukan 4, ini 2 6 8. Ini bukan 8 atau 6, maka 2 atau 4. Oke, kita dapat banyak banget langsung informasinya sekarang ya. 2 petak ini berjumlah 9, maka ini harus 3. 2 petak ini berjumlah 6, harus 2 tambah 4. Ini bukan 4 lagi, kita butuh 5 6 pair di sini. Ini bukan 5.
Ada 3 di sini, maka ini menjadi 1. Ini 3 adalah 3, 4 pair, dan kita butuh 7 di sini. Ah, ini adalah 1, 5 pair, 1 tambah 3, 5 tambah 2. 2 petak ini berjumlah 6, maka ini harus 5 tambah 1. Ini menjadi 6. Ini bukan 1 lagi. Tidak bisa. Oke, petak ini bukan 1. Oh, ini sekarang tidak bisa berisi angka 1 ya. 9 yang tidak bisa berisi angka 1 hanya bisa 2 tambah 3 tambah 4. Ada 2 di sini. Ini menjadi 3, 4 pair. Ini bukan 3 lagi atau 1. Kalau ini butuh angka 7. Wah, langsung lancar banget ya ngerjainnya ini. 2 melihat ke samping, melihat ke atas. Ini tidak bisa berisi angka 4. 2, 3 pair membuatnya menjadi 1. Berarti antara 1 tambah 3 nggak mungkin ya, karena ini harus 4. Maka harus 1 tambah 2 berjumlah 3. Ini 3, 4 pair. Ini bukan 3 atau 9. Ini bukan 2, minimal. Minimal, ini bukan 6 juga ya. 3 terlalu kecil. 2 petak ini minimal 2 tambah 4. Ya, tidak bisa 1, 3 lagi. Berjumlah minimal 6, tapi bukan 6 juga, karena 1, 5 pair nggak mungkin, sudah ada angka 1 di sini, dan tidak bisa menggunakan angka 4. Maka menjadi angka 8. Tidak bisa menggunakan angka 1 tambah 7. Bukan 3 tambah 5 juga, maka harus 2 tambah 6. Oke, 26. Ini menjadi 4. Ada 5 di sini. 7, 9. 5 melihat ke bawah. 9 bisa kita tempatkan di sini. 7 bisa kita tempatkan di sini. 8, 8, 5, 6. Ini bukan 8. Oh, 7 melihat ke samping. Oke, oh, RW ini belum saya lihat nih. Berjumlah 8 ya. Pasti akan menggunakan angka 1. Kalau nggak ada angka 1 terlalu banyak jumlahnya, maka 1 harus kita tempatkan di sini. Antara 2 tambah 5, kita tahu posisinya kalau 2 tambah 5, atau 3 tambah 4. Oh, nggak mungkin 3 tambah 4, karena ini bukan 3 atau 4 lagi. Maka harus 25 seperti ini. Oke, sekarang saya berarti tinggal sudoku saja ya. Oke, ada 1 di sini, 5, 1. Ini bukan 5 atau 6, maka menjadi 8. Dari sini butuh 5, 6 di sini. 1 mungkin? Belum. Oke, kolom ini kita butuh angka 7. Kolom ini butuh angka 3. Kolom ini butuh 284. Tekan single. Ups. 28. Dari sini mungkin kita butuh 7 dan 3. Yap. 7, 3. Ini menjadi 5. 3, 4. 285. Ada 2 di sini. Oke. 282, 8. Nggak, bukan 285. 286. Sama sih, tapi logikanya 2. 286. Oke. Bukan 286. 284. Oke, oke. Sama logikanya. Ini 37 pair di sini. Kita butuh 4. 5, 564. 564. Nggak lihat. Salah mulu sih dari tadi. Salah scanning mulu. 156. Oke. Tekan single. Mana lagi sih? Oke, 7 melihat ke bawah. 5, 6, 5, 6, 5. Oke, 5, 1. 5, 1, 1, 3, 3, 7, 7, 9. 9 dan 3 seperti ini. Oh, bukan 9, 3. Sorry. 3 dan 7. Oke, 3, 7 seperti ini. Kita butuh 2 dan 6. Kita butuh 4 dan 8. 4 dan 9. Dan 1 dan 8. Oke. Puzzle selesai. Oke, itu udah video selesai untuk Pushball Formations. Wow, ini benar-benar puzzle yang luar biasa sih. Dimana, iya, banyak logika-logika yang bervariasi ya di sini ya. Tadi mungkin di awal agak sedikit sulit ya untuk mendapatkan break-in-nya di sini ya. Break-in puzzle ini. Tapi di sini juga tricky banget sih stepnya. Tadi saya nggak tahu itu merupakan intended solve path-nya atau enggak oleh Micros tadi.
Mungkin mungkin bukan atau mungkin juga bisa jadi. Tapi sangat menarik sih di sini. Ini benar-benar menunjukkan hal apa sih yang bisa didapatkan eh, oleh Ero Sudoku yang menggabungkannya dengan logika Parity gitu. Keren banget. Dan memang sangat satisfying juga ya ketika kita bisa melewati fase di awal puzzle di mana merupakan bagian tersulit ya di puzzle ini dan sangat rewarding gitu, sangat satisfying ketika kita bisa melewati fase tersebut dan langsung sisanya lancar gitu hingga akhir. Wow, luar biasa puzzle-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.